Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Syarif. Saya Andriantika Putri. Saya Boy Arkan NR. Saya Desi Nursafitri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah video dengan judul materi pengertian ejaan dan sejarah ejaan di Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandardisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek. Yang pertama yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek yang kedua yakni aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfomis. Aspek yang ketiga yakni aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemas. Ejaan fenotis. Ejaan ini merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang digunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas. Ejaan ini merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf. Sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fenotis. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah sebagai penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama sebagai pelajar, mempelajari dan mengaplikasikan ejaan yang baik adalah sebuah kewajiban agar tidak terjadi hilangnya makna yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Sejarah ejaan di Indonesia. Yang pertama yakni ejaan Ophuijsen. Perancang ejaan Van Ophuijsen adalah orang Belanda, yakni Charles van Ophuijsen, dengan dibantu Tengku Nawawi yang bergelar Sultan Makmur dan Emtaid Sultan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Yang pertama yakni huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata jang, pajah, dan sajang. Yang kedua huruf OI untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata-kata guru. Yang ketiga yakni tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata-kata makmur. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947 menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintahan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang disusun oleh orang Belanda dan merubah ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Perbedaan ejaan Swewandi dengan ejaan Van Ophuijsen. Yang A, huruf OI diganti U, contohnya 1. Yang B, huruf hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K, contohnya maklum. Yang C, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, contohnya kupu-kupu. Yang ketiga ejaan Malindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu yang dibawa oleh Slamet Mulyana dan Syekh Nasruddin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Malindo. Karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka diurungkan peresmian ejaan tersebut. Yang keempat ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 atas kerjasama Malaysia dan Indonesia yang masing-masing diwakili oleh Menteri Pendidikan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan tercatat pada tanggal 12 Oktober 1972. Pemberlakuan ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0195/U/1975. Yang kelima, ejaan bahasa Indonesia. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD adalah 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu I, AU, O. Sedangkan EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu E. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Sekian presentasi video dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. 1. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.